Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berupa nikmat dan rahmat-Nya, sehingga telah mendorong hati kita untuk melaksanakan salat Isya berjamaah. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita hadirkan pada orang junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaznya yang suci, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan salam assalamu alayka ya Rasulullah wa assalamu alayka ya Habibullah. Adapun tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kepada intinya, saya ingin membawakan sebuah pidato yang berjudul Tiang Dunia 4 Perkara. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Shaibatul Aqrab, Diwamud dunia, yang tegaknya dunia, dilapati Asia ada 4 perkara. Awalnya, yang pertama, di ilmi ulamai, ilmu para ulama. Wasaniha, dan yang kedua, bi'adil umara'i, dan yang kedua dan yang tegaknya dunia adalah keadilan dari pemerintah. Wasalisuha wabisawati a'niyai, dan yang ketiga kedermawan dari orang yang kaya. Warabi'uhu bima'i mukaba'i, dan yang keempat doa-doa dari orang yang kaya. Walaula bi'ilmi ulama'i lahalakal juhal, jikalau tidak ada ilmu para ulama maka binasalah orang yang bodoh. Walaula bi'ilmi umara'i lakalan nasu ba'duhum ba'dan kama yaqulu syai'u wa nama, dan jikalau tidak ada keadilan dari pemerintah maka manusia memakan manusia bagaikan serigala memakan domba. Walaula bisawatiyai lahalakal mukawari, dan juga begitu pun jikalau tidak ada kedermawan dari orang yang kaya maka binasalah orang yang fakir. Walaula bidu'ai mukawari lahabatis samawati wal ardh, dan begitu pun juga jikalau tidak ada doa-doa dari orang yang fakir maka hancurlah langit dan bumi ini. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Thayyibatul Aqrab tadi, bahwasanya ulama mengemban tugas yang besar, yakninya amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia, mengajak insan untuk memeluk agama Islam dengan penuh iman dan takwa. Dari Imam Malik yang diriwayatkannya bahwasanya ulama pada hari kiamat nanti akan dipertanyakan bagaimana ilmunya diamalkan, sebagaimana para nabi yang dipertanyakan bagaimana tentang imannya. Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya ulama itu adalah pelita dunia, waris para nabi. Oleh karena itu, sebab pertama dan tegaknya dunia adalah ulama, dan sebab yang kedua dari yang tegaknya dunia adalah keadilan daripada pemerintah, good government. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan yang lurus kepada pemerintah kita, dan Allah luruskan segala kekuatan, kegiatan dan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, sebaik-baiknya pejabat kamu ialah kamu menyambung silaturahmi kepada mereka
kamu berbaik hati kepada mereka dan mereka pun berbaik hati kepada kamu. Dan seburuk-buruk pejabat adalah kamu membenci mereka dan mereka pun membenci kamu. Kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknat kamu. Dan dalam hadisnya lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sifani min ummati, saluha saluhan nasu, faiza fasoda nasu al ulama wal umama." Dua elemen dari umatku, jikalau ia baik maka baiklah umatku, jikalau ia buruk maka buruklah umatku, yakni ulama dan umama. Oleh karena itu, ulama dan umama adalah sebab menjadi yang tegaknya dunia. Dan yang ketiga dari yang tegaknya dunia adalah wabisawatiyahniyahi, kedermawan dari hartawan, orang yang mempunyai kelebihan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hartawan tadi ingin ringan hatinya untuk bersedekah kepada jalan Allah, maka oleh karena itulah sebab tegaknya dunia adalah wabisawatiyahniyahi, hartawan. Dan yang keempat dari tegaknya dunia adalah doa-doa dari orang fakir. Jikalau kedua elemen tersebut antara hartawan dan orang fakir, hartawan memberikan sebagian hartanya kepada orang fakir dan orang fakir tersebut mendoakan kepada hartawan, maka dapat disimpulkan bahwasanya keduanya menjadikan sebab yang tegaknya dunia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.